Oke, halo semua. Jadi kali ini Min akan kembali membahas, tentang SNPT terkait strategi kali ini. Nah, kalau beberapa waktu kemarin Min udah bahas beberapa nilai yang bisa jadi patokan kalian buat SNPT atau belajar proses menuju SNPT ini, yang lolos di beberapa jurusan kayak kedokteran, akuntansi, dan teknik kimia. Nah, kali ini Min akan bahas salah satu, masih terkait dengan nilai yaitu gini, terus gimana nih kalau misal kita mau dapat nilai misalnya nih matematika 769, kira-kira itu perlu ngerjain bener atau ngerjain berapa soal bener biar dapat skor 700 plus plus gitu pada sistem yang terbaru. Dimana kalau kalian belum tahu, sejak tahun 2022 kemarin, UTBK itu sistem penilaian menggunakan ini ya, IRT. Nah, IRT itu apa? Di sini Mimin nggak akan bahas detail mengenai sistem IRT, ininya gini. Jadi IRT itu yang bikin beda adalah gini. Jadi bobot dari setiap soal itu beda intinya gitu. Kalau di sistem di selain IRT lawannya itu adalah VS gini misalnya CCT, klasikal apa ya? Teori pokoknya teori klasik gitu. Nah, ini yang teori sebelumnya yaitu dengan benar 4 kosong atau enggak diisi itu 0, salah min 1 art. Jadi di setiap soal itu sama aja. Kayak misal kalian bener ngerjain apa sih 2 soal ya poinnya 8 gitu. Nah, kalau di IRT itu bisa beda. Jadi soalnya dibedakan berdasarkan apa? Tingkat kesulitannya gitu. Yang nentuin mana soal sulit, mana soal gampang itu adalah sebuah algoritma atau sistemnya. Jadi bukan kayak dari pembuat soal misalnya tim pembuat soal gitu. Soal nomor 5, 6, 7 itu sulit. Bukan gitu, tapi dilihat nanti dari hasil pekerjaan dari kalian sendiri. Jadi ada algoritmanya yang membuat. Jadi buat kalian yang mau tahu detail bisa coba baca-baca atau kalau mau tonton yang simpelnya aja itu bisa ini. Lihat video-video dari Pak Wisnu Fisika ini dengan judul ini atau dari akun YouTube Zenius. Jadi kalau di Zenius ini sama di apa di YouTube Pak Wisnu Fisika ini mereka menjelaskan IRT yang mereka gunakan. Berarti kalau Zenius ya yang digunakan Zenius dalam tryout-tryout mereka gitu. Karena apa? Karena nanti di IRT itu jadi IRT itu sebuah sistem dan ada beberapa kayak pilihan-pilihan gitu. Jadi nanti di faktor-faktornya itu tergantung dari si pembuat kebijakannya. Jadi kalian bisa tonton kurang lebih nanti di Zenius ini sudah cukup jelas banget. Nanti kita lanjut dikit ya. Nah, di sini contohnya yang udah dijelaskan nanti setelah UTBK itu dicek pertamanya pengerjaannya. Terus ini dicek ini seberapa banyak dari peserta menjawab benar. Jadi nanti kayak gini dibuat detail gini jadi misal Amir, Diandra, Joni gini. Nah, dia kan mengerjakan ini. Amir mengerjakan kalau 0 ini salah, 1 ini benar ya, Pak. Dia benar 1, nomor 2. Ini benar 2, 2 benar 2, 3 dan seterusnya gitu kan. Nah, nanti setelah itu dilakukan pembobotan. BTW yang dibobotin itu bukan cuma soalnya, tapi juga siswanya gitu. Jadi nanti ada kalau ini Mimin ambil dari yang Zenius ya. Jadi ada setiap soal itu ada 3 komponen. Yang pertama adalah kesulitan, yang kedua itu ada diskriminan, dan yang ketiga adalah ada tentang apa ya, tebak-tebakan gitu. Jadi kayak misal opsinya ada 5 A, B, C. Berarti kalau kalian nebak ngasal pun peluangnya itu sebesar 0,2 atau 1/5 gitu. Nah, di setiap soal lu dicek karakteristiknya gitu kayak gimana. Nanti dari sana ada variabel kayak variabel A, B, C gitu misalnya. Terus nanti siswanya itu juga di-profile atau dibuat parameternya di theta gini. Theta adalah melambangkan kemampuan kalian. Jadi bisa aja kalau di classical teori gini, misal ini contohnya Indra sama Diandra. Sama-sama ngerjain 2 nomor kan ya. Bedanya Diandra 1 dan 2, Indra 1 dan 3. Kalau dalam teori klasik, maka nilai Indra dan Diandra akan sama. Tapi kalau di teori yang ini IRT atau item response teori itu nanti bisa berbeda tergantung nanti gimana pembobotannya gitu.
Jadi, kalau pertanyaannya adalah gini, terus berapa nilai yang dibutuhkan sorry, soal yang dibutuhkan dijawab benar untuk mendapat nilai 700 gitu. Jawabannya itu, apa ya, nggak ada yang tahu. Kenapa? Kan tadi tuh, setiap bobot soal itu berbeda. Bisa aja kalau kalian cuma ngerjain 2 dan sorry bukan 2 ya, dikit banget. Berarti misalnya kalian ngerjain 10 gitu misalnya 15 tuh. Ternyata dari 10 itu ada, banyak soal yang bobotnya tinggi. Bisa aja sampai 100 itu. Atau kalau kalian ngerjain ternyata 12, tapi ternyata ada 3 nomor sulit yang nggak kalian kerjain. Bisa aja nanti nilainya sama dengan yang 10 atau bahkan lebih rendah, kayak gitu. Jadi, terus tipsnya gimana? Kerjain sebanyak mungkin yang kalian bisa. Jangan takut salah, kenapa? Karena salah dan nggak diisi itu ya, apa ya, sama-sama nol gitu. Dan gini, kalau kalian, bener gitu, nanti kalian akan dapat, peningkatan poin theta. Theta ini kan kemampuan tadi. Kalau kalian salah itu nanti kalau memang kemampuan kalian dengan tingkat kesulitan soal itu, misalnya kemampuan kalian itu sekitar, skalanya kan dari -3 sampai 3 kalau di Definisi ya. Misalnya kalian tetanya 0, terus katakanlah B itu menyatakan kesulitan soal gitu. Ternyata B-nya itu, 1 gitu. Jadi ini tuh secara apa, teori, kalian memang peluangnya kecil buat menjawab bener di sini. Jadi kalau kalian saya tuh nggak ngurang banyak datanya. Jadi, coba jawab aja semampu kalian sebanyak mungkin, jangan apa takut salah gitu. Nah, terus nanti yang kedua ya mungkin boleh kalian apa ya, nembak atau ngeblok gitu. Cuman ya jangan nembak yang dari hal semua gitu. Misal kalian, dari A, B, C, kalian eliminasi dulu atau kayak gimana gitu. Jadi coba kerjain dulu sebanyak mungkin, jangan terpatok, "Oh harus segini segini segini," gitu. Jadi sebanyak karena kalian nggak pernah tahu, yang kalian kerjain itu termasuk soal sulit atau gampang. Karena memang itulah IRT itu, jadi algoritmik istimewa, iterasinya banyak banget, jadi nggak bisa ditebak. Jadi tipsnya cuma kerjain sebanyak-banyaknya. Jadi kalian sekarang harus belajar sebaik-baiknya. Jadi coba-coba gitu, coba belajar latihan soal, baca konsepnya dan seterusnya gitu. Sehingga nanti ketika udah masuk ke materinya kalian udah bisa ngerjain gitu. Jadi itu aja mungkin tips tentang penilaian SNMPT tahun 2023. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video-video lainnya. Bye-bye.